Saudara sekalian, hari Rabu ini, tanggal 19 Juli, kita baca kembali Injil yang pernah dibaca tentang Yesus yang hubungannya sangat mesra dengan Bapaknya, dan hanya Bapa yang bisa dikenal melalui Yesus dan Yesus melalui Bapaknya. Tetapi yang menonjol pada hari Rabu ini ialah bahwa diutamakan kasih Tuhan, kasih Allah. Mazmur, referen untuk Mazmur, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dan inilah yang kita bisa bicara bahwa Allah justru berpihak pada orang kecil, bukan orang yang sombong. Dan dengan demikian kita bisa baca juga kisah tentang Musa yang bertemu dengan Allah waktu dia di padang gurun dengan semak berduri yang ada api tidak habis pohon itu. Dan ini juga suatu tanda bahwa karya Allah ini untuk mengobarkan, memberi semangat, tetapi bukan untuk membakar. Dan Musa, kita sudah baca kemarin tentang Musa yang mau membuat keadilan dengan kekuasaannya karena dia datang dari istana Faraun, sudah diangkat sebagai anak di situ. Dia membunuh orang Mesir, lalu menegur orang sebangsanya, dan dialah yang ditegur. Dan terpaksa dia lari ke padang gurun. Dan disitulah dia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang tidak berkuasa, yang tidak punya hak untuk kerja dari diri sendiri, tetapi yang harus menyerahkan diri kepada Allah. Allah menegurnya dengan berkata, saya sudah melihat nasib dari bangsa Israel yang menderita di Mesir. Dan tentunya Musa waktu itu yang baru merasa dirinya tidak berkuasa, yang baru melarikan diri dari Mesir karena takut dibunuh, dihukum. Musa mau membuat tidak bekerja, mau berkata saya tidak mampu, siapakah aku ini, aku tidak bisa menghadap Faraun. Memang ada risiko besar untuk dia, tetapi justru Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Dan itu yang bisa untuk kita menjadi suatu ajaran untuk hari ini dan untuk sepanjang hidup. Jangan hitung kemampuan kita. Tentunya Musa sudah dididik di istana Faraun dengan semua filsafat dan kebijaksanaan Mesir. Dia orang yang sungguh-sungguh katakan berijazah, doktor ilmu Mesir, tetapi justru hal itu tidak akan berguna untuk dia. Dia harus sekarang pergi sebagai orang yang datang dari padang gurun, tangan kosong, hanya dengan tahu bahwa Allah akan menyertainya. Dan itu yang membuat kita lebih memahami Injil tadi. Yesus adalah dia yang mengosongkan diri. Dia yang tidak mau justru ambil kesamaannya dengan Allah Bapa, tetapi mau datang menjadi serupa dengan kita orang lemah, tidak berkuasa. Dan kalau dengan demikian, dalam diri Yesus yang sedemikian, kita bisa diselamatkan seperti bangsa Israel bisa diselamatkan dalam diri Musa yang tidak punya lagi kesombongannya sebagai orang diangkat oleh
putri Faraun, tetapi sebagai orang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan dari Bapa, dari Allah. Dari kesenian saya seringkali dapat suatu ajaran atau suatu ide yang membuat lebih dalam pengertian tentang kitab suci. Di Katedral Aix-en-Provence di Prancis Selatan ada satu gambar, satu lukisan dari Nicolas Froment, lukisan dari abad ke-15 yang memperlihatkan Musa bersama dengan domba-dombanya, bersama dengan malaikat yang menyiapkannya, dan pohon berduri, semak berduri adalah tempat di mana duduk Maria dengan Yesus. Pelukis itu sungguh-sungguh diilhami oleh Roh Kudus dengan lukisan itu. Yang diutus Musa adalah justru yang akan membawa kemerdekaan, kebebasan pada seluruh umat manusia, bukan hanya seperti dulu hanya untuk Israel. Dan ini berkat si kecil Yesus dalam pangkuan mamanya, bundanya Maria. Coba melihat gambar itu, lukisan itu sangat indah untuk merenungkan teks hari ini. Marilah kita dengan penuh iman berdoa mohon supaya Tuhan mengasihani kita dan membantu kita untuk bertindak hanya karena seperti Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa dan mau mewartakan kasih Bapa itu yang kasihan dengan semua orang yang tertindas. Ya Allah, terima kasih Engkau telah Kau bangunkan aku, dan aku mohon utuslah aku seperti Engkau mengutus Musa mengeluarkan umatmu Israel dari tanah Mesir, seperti Yesus yang menghinakan seperti Yesus yang menjadi serupa dengan kita manusia yang tidak berkuasa, justru untuk bisa mengantar kita kepada Bapa yang berpihak pada orang kecil. Ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.